kita memuji nama Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Dia menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Bersama katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Di dalam janji-Mu kami percaya karena Engkau adalah Allah yang setia. Sebab itu kami kuat, kami teguh di dalam iman. Sebab kami terikat oleh janji-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan setiap hidup kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami.
Beri kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini waktunya kita akan merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita makin hari makin bertumbuh di dalam iman, dan iman kita menjadi iman yang tangguh di dalam Tuhan. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Surat Roma pasal 1 ayat yang ke-17, firman Tuhan dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini firman Tuhan berbicara tentang iman yang tangguh. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit hari-hari ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, kita membutuhkan satu iman yang bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang tak tergoyahkan di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup berkemenangan adalah orang yang mempunyai pengharapan yang kuat di dalam hidupnya. Pengharapan yang tidak tergoyahkan. Walaupun menghadapi berbagai kesukaran di dalam hidup, berbagai tekanan di dalam hidup, berbagai kesulitan yang terjadi. Kalau orang itu memiliki pengharapan yang benar, pengharapan yang tidak tergoyahkan, maka dia akan hidup berkemenangan. Tetapi sebaliknya ada orang yang tidak memiliki pengharapan, maka orang ini seperti orang yang kalah sebelum bertanding. Jadi betapa pentingnya pengharapan itu di dalam hidup kita. Nah, dasar dari pengharapan itulah yang akan menentukan apakah hidup kita itu hidup di dalam pengharapan atau di dalam keputusasaan. Oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar pengharapan kita untuk hidup berkemenangan di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun adalah iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya untuk kita memahami, mengerti, dan memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita bukan kehidupan yang seringkali kalah, hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan. Tetapi hidup di dalam kemenangan karena kita memiliki dasar yang kuat, yaitu iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang dimulai dari iman kepada Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam kerajaan Allah adalah orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dimulai dari iman kepada Yesus Kristus sebagai jalan masuk untuk hidup di dalam kerajaannya. Dan di dalam hidup di dalam kerajaannya ini, kita juga hidup di dalam iman. Dan menjangkau masa depan kita pun dengan iman. Oleh sebab itu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17, di sana dikatakan tadi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman merupakan dasar bagi setiap orang percaya untuk mengalami kuasa Tuhan, sehingga hidupnya menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan.
Nah, pada kesempatan minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa untuk kita dapat memiliki iman yang tangguh, formidable faith, adalah dengan kita memiliki atau mengalami keterikatan cinta dengan Tuhan. Terikat cinta kepada Tuhan. Orang yang memiliki keterikatan cinta dengan Tuhan, maka dia akan memiliki iman yang tangguh, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Karena ketika seseorang itu tidak menaruh pengharapannya kepada Tuhan, tetapi menaruh pengharapannya kepada dunia ini, pengharapannya kepada manusia, pengharapannya kepada kekuatan diri sendiri, Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan manusia, mengharapkan pertolongan dari manusia, maka dia akan mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kita alami hari-hari ini, terjadi krisis, baik itu krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, bahkan krisis keamanan. Hanya satu yang dapat kita andalkan di dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita terikat cinta dengan Tuhan. Orang yang terikat cinta dengan Tuhan selalu merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Selalu ingin membangun relasi dengan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang terikat cinta dengan Tuhan berani meninggalkan setiap keinginan diri sendiri dan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang pertama yang disampaikan pada minggu yang lalu. Untuk dapat memiliki iman yang tangguh, maka kita harus memiliki keterikatan cinta dengan Tuhan. Dan pada kesempatan ini, bagian yang kedua untuk kita dapat memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, iman yang tak tergoyahkan, adalah ketika kita terikat oleh janji Tuhan. Terikat oleh janji Tuhan. Iman kita sebagai orang Kristen bukanlah iman yang tidak memiliki dasar. Bukan hanya sekedar percaya, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan keadaan di sekitar kita. Tetapi iman kita di dalam Tuhan berdasarkan kepada janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena kalau iman kita itu didasarkan oleh perasaan kita, yang seringkali berubah-ubah, maka iman kita itu menjadi iman yang mudah goyah. Apalagi didasarkan oleh keadaan di sekitar kita, yang juga seringkali berubah-ubah. Maka iman kita itu bukan menjadi iman yang tangguh, tapi iman yang mudah goyah. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita untuk memahami dasar iman kita kepada pengharapan akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengharapan akan janji Tuhan itulah yang menjadi dasar mengapa kita percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang setia. Allah yang berjanji
dia juga yang pasti menggenapi di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita membaca di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 21. Surat Roma ini menjelaskan tentang seorang pribadi, yaitu Abraham, yang disebut sebagai bapa orang percaya. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai 21 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan akan janji Tuhan itulah yang menjadi dasar kepercayaan Abraham. Menantikan apa yang telah dijanjikan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun secara manusiawi Abraham dan Sarah itu mustahil untuk mempunyai keturunan seperti yang dijanjikan oleh Allah. Karena Abraham sudah tua, Sarah pun sudah tua, dan Alkitab mencatat bahwa Sarah itu sudah mati haid. Yang tidak mungkin secara biologis mempunyai anak atau keturunan. Tetapi Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan mempunyai anak, bahkan mempunyai keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Begitu banyaknya keturunannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun di dalam perjalanannya ketika Abraham dan Sarah menantikan janji Tuhan, Abraham dan Sarah sempat tidak taat, bahkan gagal untuk memegang teguh apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 16, Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Tetapi dalam hal ini pun Allah yang telah berjanji kepada Abraham dan Sarah, Allah tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Dan akhirnya pada usia 100 tahun Abraham memiliki keturunan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana Sarah melahirkan seorang anak dan memberi nama dia Ishak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting untuk kita memegang teguh janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita percaya akan janji Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang teguh, iman yang tangguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Ada dua alasan yang mendasari kita mengapa kita mempercayai akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, bahwa kita mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita karena Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Allah yang tidak pernah berubah, tapi Allah yang setia untuk menepati setiap janjinya. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukanlah manusia yang bisa berjanji namun belum tentu dapat menepatinya. Belum tentu setia terhadap janjinya. Allah adalah pribadi yang berkuasa, yang berdaulat, kuasa yang tidak terbatas ada pada dirinya.
Itulah Allah yang setia, yang sanggup menepati janjinya. Kalau kita melihat tadi di dalam kehidupan Abraham dan Sarah, walaupun mereka harus menantikan janji Tuhan tersebut, tetapi apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah itu ditepatinya. Setia terhadap janjinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang pertama yang menjadi dasar kenapa kita mempercayai Tuhan sebagai pribadi yang memberikan janji dan pasti menepatinya. Dan dasar yang kedua kenapa kita percaya akan janji Tuhan yang membuat iman kita itu tidak tergoyahkan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menepati dan melaksanakan janjinya. Dia bukan hanya pribadi yang setia terhadap janjinya, tetapi Dia juga adalah pribadi yang sanggup, berkuasa, mampu untuk melaksanakan setiap janjinya kepada umatnya. Allah mengikat janjinya dengan dirinya sendiri. Allah berkuasa untuk menepati janjinya. Oleh sebab itu, dengan kita mengenal pribadi Allah, yang adalah Allah yang berkuasa untuk menepati janjinya itu, maka kita akan memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga dengan demikian iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang tak tergoyahkan, iman yang tangguh. Belajar untuk terikat kepada setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia adalah pribadi yang setia dan Dia adalah pribadi yang sanggup dan berkuasa untuk menepati janji. Iman yang tangguh didasarkan kepada terikat oleh janji Tuhan. Allah yang setia, Allah yang berkuasa. Nah, bagian yang kedua, bagaimana sekarang kita dapat senantiasa terikat oleh janji Tuhan. Mengalami janji Tuhan. Hidup di dalam pengharapan terhadap janji Tuhan tersebut. Sehingga iman kita itu menjadi iman yang tangguh di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Hal yang pertama adalah kita harus mengalami anugerah, menerima anugerah kasih karunia yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi untuk dapat mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita yang menjadi dasar iman kita, yang menjadi dasar iman yang tangguh itu, maka kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-11 firman Tuhan mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk menurut keputusan kehendak-Nya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan,
terikat oleh janji Allah tersebut hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan bagian apa yang telah dijanjikan Allah. Baik itu janji keselamatan, pertolongan, penyertaan, kesembuhan, berkat-berkat yang di sorga yang telah disediakan di dalam Kristus Yesus. Hal itu hanya dapat dialami bagi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga. Dan dari sorga dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk tinggal dan menyertai setiap orang yang percaya. Jadi kita mengalami janji Tuhan, terikat oleh janji Tuhan, itu dimateraikan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Darahnya dan Roh Kudusnya yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Makanya di dalam Efesus pasal 1 ayat ketiga tadi sana dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Tuhan itu sudah menyediakan berkat yang begitu besar bagi umatnya. Dan itu hanya dapat kita peroleh melalui pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lebih jauh di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20, Rasul Paulus menuliskan demikian, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dari ayat ini Rasul Paulus menegaskan bahwa semua janji yang Bapa berikan itu digenapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bagi setiap orang yang ingin mencari jawaban doa hanya ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Karena semua apa yang menjadi janji Bapa itu telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi engkau yang belum mengenal, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka ini waktunya engkau buka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sehingga engkau pun boleh mengalami bagian apa yang telah dijanjikan Bapa. Berkat rohani yang telah disediakan di sorga oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Hal yang kedua untuk kita dapat memiliki atau mengalami janji Tuhan, terikat oleh janji Tuhan, maka kita harus senantiasa membangun relasi yang makin hari makin dalam di dalam Yesus Kristus. Membangun keintiman, membangun relasi yang dalam dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi saya katakan bahwa segala berkat itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita senantiasa membangun kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari, setiap waktu. Dan salah satu untuk kita dapat membangun relasi dengan Tuhan adalah dengan merenungkan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan surat cintanya Tuhan. Melalui hubungan kita secara pribadi di dalam doa kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Menikmati hubungan yang pribadi dengan Tuhan setiap hari. Itulah kita membangun relasi dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan setia. Maka kita akan senantiasa terikat dengan pribadi Tuhan. Saudara, banyak orang itu tidak memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Sehingga imannya itu tidak menjadi iman yang tangguh, tapi iman yang mudah tergoyahkan. Mudah berpaling dari pribadi Yesus. Kenapa? Karena relasi itu akan menentukan pengenalan kita terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita ingin mengenal seseorang lebih dalam, apa yang menjadi hobinya, kesukaannya, karakternya, saudara, maka kita harus lebih sering membangun relasi. Makin akrab, makin dekat, makin dalam. Karena seringkali kalau kita tidak punya pengenalan terhadap diri seseorang, maka seringkali kita menilai orang itu dari penampilan luarnya. Kita punya asumsi sendiri terhadap orang tersebut. Misalnya kalau orang tersebut wajahnya kelihatan serem begitu saudara, badannya kekar. Ya, kita sudah berpikiran, wah ini orang pasti galak. Ini orang pasti jahat. Ini orang pasti nggak baik nih. Kita melihat dari penampilan luarnya. Tapi ketika kita mulai membangun hubungan, membangun relasi, sering ngobrol, sering ketemu, makin akrab, ternyata kita baru tahu bahwa orang ini tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata orang ini baik, orang ini lemah lembut. Ternyata asumsi kita salah terhadap orang tersebut. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang Kristen pun seringkali di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang menimpa, doa yang sepertinya belum dijawab oleh Tuhan, seringkali punya asumsi yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif terhadap Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tidak mengenal Tuhan secara utuh. Hanya sebagian saja. Pengenalan yang timpang akan Tuhan. Sehingga apa? Memiliki pemikiran, penilaian yang negatif terhadap Tuhan. Hal ini terjadi karena apa? Karena tidak pernah memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Tidak memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk kita terikat dengan janji Tuhan. Mengalami janji-janji Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman yang tangguh. Maka kita harus senantiasa membangun relasi yang makin hari makin dalam dengan Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka apa akibatnya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Setiap orang tentunya ingin berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi kuncinya adalah senantiasa hidup, merenungkan, menyukai Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Bangun relasi kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Hal yang ketiga, kalau kita ingin mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita, keterikatan dengan janji Tuhan, maka dibutuhkan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima, di sana dikatakan demikian. Roma pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menegaskan bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus Kristus sendiri untuk menuntun semua bangsa,
Bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi percaya dan taat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyerahan diri sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan dibuktikan dengan ketaatan kepada setiap firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami janji Tuhan, memiliki iman yang tangguh, iman yang kuat, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi menyerahkan seluruh hidup kita. Dan bukti dari penyerahan hidup kita adalah kita mentaati setiap kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Melakukan firman-Nya dengan setia. Nah, seringkali banyak orang itu puas, ya saya sudah percaya kepada Yesus, mati masuk surga. Tetapi di dalam kehidupannya setiap hari tidak pernah mau mentaati apa yang jadi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa untuk kita memiliki iman yang tangguh, iman yang tak tergoyahkan, iman yang kuat di tengah-tengah badai sekalipun. Yaitu ketika kita terikat oleh janji Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Tuhan adalah pribadi yang berkuasa untuk menepati janjinya. Karena itu kita mau belajar di dalam kehidupan kita untuk menerima dan mengalami anugerah yang telah Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Menaruh pengharapan kita, kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Karena semua janji Bapa itu digenapi di dalam pribadi Yesus. Dan setiap hari kita belajar terus untuk membangun relasi yang makin dalam dengan pribadi Yesus Kristus. Merenungkan firman Tuhan, membaca surat cintanya Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita melakukan hal ini, makin hari kita akan punya iman yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kau sedang mengalami ketakutan, kau sedang mengalami kekhawatiran karena terjadi kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini, terjadi krisis kesehatan. Mungkin setiap hari kau dihantui oleh ketakutan adanya virus corona. Engkau sedang khawatir akan keadaan ekonomi yang kau alami, keuanganmu, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu. Inilah saat yang kau datang kepada Tuhan, yaitu pribadi yang setia, pribadi yang berkuasa, Allah yang berjanji dia pasti menggenapi di dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya setiap saudara yang mendengar firman Tuhan ini, imanmu diteguhkan, menjadi iman yang tangguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Mari kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Yang berjanji. yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang setia terhadap janjinya dan sanggup untuk menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang mengalami kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup, kami boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami memiliki iman yang tangguh di dalam Engkau. Sehingga kami boleh senantiasa hidup dapat melewati setiap kesulitan, setiap tantangan di dalam hidup kami. Karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap kami dan menyertai setiap kami di dalam setiap langkah hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di Gereja MBC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seluruh kegiatan Gereja MBC Pangkal Pinang, baik kegiatan kesan, doa maupun ibadah, sudah dilaksanakan secara onsite. Namun tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, pengecekan suhu badan, tempat duduk berjarak, dan bersalaman dengan melipat tangan di atas dada. Kesan sudah bisa dilaksanakan secara bertatap muka atau di rumah-rumah. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan IMEX diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja MBC Pangkal Pinang. Hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan hari Jumat dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja MBC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MBC Pangkal Pinang, Instagram MBC Pangkal Pinang, aplikasi MBC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MBC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja MBC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur juga buat waktu yang indah. Pada saat ini kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami boleh beribadah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Kuasa-Mu yang memulihkan setiap kami. Ketika kami memuji, menyembah, ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.